Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam mata kuliah Kalkulus 2. Kali ini untuk pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang pergantian yang merasionalkan. Masih dengan integral. Jika sebelumnya mungkin sudah belajar tentang integral tertentu, integral pergantian, ya, integral trigonometri. Ini kita akan berbicara atau belajar tentang pergantian yang merasionalkan, masih dengan integral. Oke, outline kita ada tentang review sedikit tentang integral trigonometri dan tentang pergantian perasionalan. Oke, integral trigonometri yang sebelumnya didapatkan jika ada satu integral yang berbentuk sin pangkat n x dan cos pangkat n x dx. Jika kasusnya n-nya adalah bilangan asli dan bilangan aslinya adalah genap, 2, 4, dan seterusnya, maka bisa diganti ke bentuk untuk sin kuadrat x sama dengan 1 kurang cos 2x per 2 dan cos kuadrat x sama dengan 1 tambah cos 2x per 2. Jika bilangannya ganjil positif, setelah dikeluarkan sin atau cos x, ubah ke bentuk sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ya. Baik, mungkin ini telah pernah didapatkan. Terus yang satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah standar form untuk integral, standar formal untuk integral, di mana semua pencarian integral yang pernah dilakukan atau yang pernah sudah dipelajari semuanya akan mempunyai penyesuaian hingga menjadi standar integral seperti yang Anda lihat ini, ya. Dimana jika dia sudah memenuhi standar integral ini baru mempunyai solusi. Dan jika belum, kita harus sesuaikan, sederhanakan sehingga dia bisa terakhir bisa diselesaikan dengan cara standar integral form. Semuanya yang telah dipelajari bermuaranya seperti itu, ya. Terus yang satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah integral trigonometri. Integral trigonometri ini sangat terkait dalam menyelesaikan persamaan integral yang mempunyai trigonometri di dalamnya. Contohnya Anda sudah pernah dapatkan di pembahasan sebelumnya. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam contoh pembahasan tentang teknik perasionalan, ya. Oke, dalam teknik perasionalan ini ada beberapa kasus yang harus diselesaikan dengan cara tertentu, seperti yang tertera di layar. Di sini jika sebuah integral mengandung akar n, ya, akar n, terus mempunyai nilai ax tambah b, maka dimisalkan dengan satu variabel z, ya, dengan pangkat n sama dengan ax tambah b. Ini digunakan untuk menghilangkan tanda akar. Jadi jika disederhanakan lagi, jika dijabarkan, nilai z sama dengan ax tambah b pangkat 1/n atau akar n ax tambah b untuk nilai z-nya.
Ini digunakan jika dia mengandung akar yang berpangkat n, ya, akar rangkaian tanda akar. Contohnya ini bisa kita lihat. Yang pertama ada contoh integral x kali akar 3 x kurang 4 kali dx, ya. X kurang 4 kali dx. Bagaimana kita selesaikan? Kita harus membuat seperti pemisalan di atas yang mengharuskan yang mempunyai integral yang mengandung akar ax tambah b akar n dimisalkan menjadi zn ax tambah b, maka yang menjadi ax tambah b adalah x kurang 4, ya. X kurang 4 z dimisalkan zn z pangkat 3. Kenapa z pangkat 3? Karena akar 3. Z pangkat 3 sama dengan x kurang 4. Kemudian disederhanakan lagi. Setelah dimisalkan z pangkat 3 sama dengan x kurang 4, ya, khusus yang tanda akar itu saja yang dimisalkan. Selanjutnya dari pemisalan z pangkat 3 sama dengan x kurang 4, kedua ruas diturunkan. Pertama turunan z menjadi 3z kuadrat dz, ya. Terus turunan x kurang 4 menjadi 1 dx, ya. 1 dx, sehingga hasilnya menjadi satu petunjuk satu lagi, dx sama dengan 3z kuadrat dz seperti yang tadi, dan satu petunjuk yang lagi, z sama dengan x kurang 4 pangkat sepertiga, ya, pangkat sepertiga. Ini mohon maaf, ini agak salah tulis, bukan seperdua tapi sepertiga, atau z sama dengan akar 3x kurang 4. Dari pemisalan di atas, z sudah dimisalkan, dx-nya sudah mempunyai nilai juga, z-nya sudah mempunyai nilai, sudah dimisalkan juga. Maka selanjutnya kita substitusikan ke contoh yang tadi. Substitusikan nilainya. Karena nilainya tadi sudah ada, kita substitusikan di sini. Yang pertama kita substitusikan adalah x, ya. X itu nilainya adalah di sini z pangkat 3 sama dengan x kurang 4. Jika hanya x saja berarti z pangkat 3 tambah 4. Makanya kenapa ini menjadi z pangkat 3 tambah 4, ya. Karena dari substitusi x. Terus akar x kurang 4, karena x kurang 4 tadi sudah dimisalkan dengan z pangkat 3, jadinya akar pangkat 3 akar 3 z pangkat 3 menjadi z, ya. Karena akar 3z pangkat 3 menjadi z, sudah dikalkulasikan langsung. Terus selanjutnya adalah mensubstitusikan dx. Dx sudah dicari tadi, nilainya adalah 3z kuadrat kali dz. Hasil ini belum selesai, ya, karena ini masih integral, karena integral harus dicari nantinya. Jadi kita sederhanakan lagi, hasil yang sudah didapat tadi dikali ke dalam menjadi 3z pangkat 6 tambah 12z pangkat 3 kali dz. Kemudian baru diintegralkan masing-masing. Integral 3z pangkat 6 tambah 12z pangkat 3 dz tambah integral 12z pangkat 3 menjadi 3/7z pangkat 7 tambah 3z pangkat 4 tambah c
dimana setelah itu nilai Z yang tadi yang sudah dimisalkan dikembalikan lagi menjadi nilai X ya. Jadi Z-nya tadi adalah X kurang 4 pangkat 1/3. Kan tadi ada pangkat 7 untuk Z-nya, berarti 7 kali 1/3 menjadi 7/3 ya. Yang satu lagi juga ada pangkat 4 menjadi 4/3. Oke, saya kasih contohnya. Tadi kita mencari X ya, sorry agak sedikit kesusahan, X kali akar 3 berarti X kurang 4 X kurang 4 ya. Terus tadi dimisalkan Z pangkat N nya adalah 3, karena akar 3 sama dengan X kurang 4 ya. Atau bisa menjadi X nya sama dengan Z pangkat 3 tambah 4. Oke. Terus ini satu petunjuk terlebih dahulu. Terus yang ini tadi juga bisa kita turunkan dulu untuk mendapatkan dx-nya ya. Nah, yang tadi ini saya lupa kali dx. Sekarang kita turunkan, kedua ruas kita turunkan menjadi 3z pangkat 2 dz sama dengan turunan x adalah 1 kurang 4. Turunan dari 4 ini menjadi tidak ada ya, artinya menjadi 1 dx. Dx sama dengan 3z kuadrat dz ya. Ini nggak perlu dibalik lagi, sama aja. Oke, terus selanjutnya adalah nilai z-nya. Z sama dengan akar 3 X kurang 4 atau bisa juga ekuivalen dengan X kurang 4 X kurang 4 pangkat 1/3. Ini nilai Z. Jadi seperti yang ini tadi, ini integral kita selesaikan. Kita ganti X-nya adalah sama tadi, adalah Z pangkat 3 tambah 4 ya. Terus akar 3 X kurang 4. X kurang 4 sudah ada Z pangkat 3. Z pangkat 3 kali dx-nya. Dx-nya tadi adalah 3 Z kuadrat dz ya. Oke, di sini belum selesai. Maka menjadi
terakhir, Z pangkat 3 tambah 4 akar 3 Z pangkat 3 menjadi Z. Kita bisa langsung kali 3Z kuadrat DZ menjadi, kita kali ke dalam terlebih dahulu boleh, integral ya. Oke, integral 2 pangkat Z pangkat 3 tambah 4 kali 6 kali 3Z pangkat 3 DZ. Kita kali ke dalam menjadi integral 3Z pangkat 6 tambah 12Z pangkat 3 kemudian baru diintegralkan menjadi 1 per 1 tambah 6 Z 6 tambah 1 tambah 1 tambah 3 kali 12 Z 3 tambah 1. Ya, hasilnya adalah 1/7 atau 3/7 ya, 3/7 Z 3/7 Z pangkat 7 tambah 12/4 Z pangkat 4. 12/4 bisa disederhanakan jadi 3Z pangkat 4 ya. Jadi setelah itu baru dikembalikan lagi menjadi nilai X. Oke. Baik, kita lanjutkan contoh kedua. Contoh kedua, sini diminta tentukan akar 4X pangkat 2 bagi X kuadrat ya. Tapi sebelumnya itu ada case untuk akar yang mengandung ekspresi dimana jika ada akar A kuadrat kurang U kuadrat atau akar A kuadrat tambah U kuadrat dan akar U kuadrat kurang A kuadrat, maka bisa diselesaikan pertama dengan cara seperti ini. Kita misalkan terus sehingga bila juga bisa diandaikan dengan U A sin theta, U A tan theta, U A secant theta. Untuk A sin theta, jika dalam akar tersebut ada persamaan
yang memenuhi A kuadrat kurang U kuadrat, yang menjadi U kuadratnya ini adalah biasanya X ya, misalnya yang penilai X ya, penilai X. Jadi nanti dilihat saja mana yang memenuhi. Jika yang memenuhi A kuadrat kurang U kuadrat, maka pemisalan untuk U-nya menjadi A sin theta. Nilai A nanti diketahui kan, nilai A diketahui. Itu juga jika tambah, itu kita bisa misalkan U-nya A tan theta. Ya, kita lihat contoh saja. Ya, oke. Jika contoh yang seperti ini, tentukan akar 4x 4 kurang x kuadrat per x kuadrat. Ini berbeda penyelesaiannya dengan yang sebelumnya. Ya, agak sedikit berbeda penyelesaian dengan yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya x-nya tidak kuadrat, tapi a-nya untuk 4-nya bisa dikuadratkan. Tapi kalau ini dia mempunyai kondisi 4 kurang x kuadrat, di mana 4 itu adalah a, 4 itu adalah a kuadratnya, u kuadrat adalah x kuadratnya. Ya, makanya kenapa dimisalkan x-nya adalah, yang dimisalkan di sini adalah x-nya adalah 2 sin theta, karena diganti yang tadi untuk u 2 sin theta. Ya, seperti yang sebelumnya. Andaikan u-nya a sin theta, maka yang ini menjadi 2 sin theta. 2 ini dari mana? Dari 4 tadi, di mana 4 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2, jadi a-nya itu 2, u-nya itu x ya. U sama dengan a kali sin theta, a-nya 2. Maka setelah itu selanjutnya ada dilakukan turunan untuk kedua buah ruas. Turunan untuk x adalah 1 dx, dan turunan untuk 2 sin theta adalah 2 cos theta d theta. Oke, dari dua petunjuk ini baru kita substitusikan ke dalam persamaan tadi. Dalam integral yang tadi kita substitusikan. Yang pertama adalah karena tadi dimisalkan U ya, misalkan U. Tinggal kita substitusikan akar 4 kurang x kuadrat. Nilai x sudah ada tadi, nilai x adalah 2 sin theta. Jadi x kuadrat 2 pangkat 2 kali sin kuadrat theta. 2 pangkat 2 adalah 4 sin kuadrat theta per 4 sin kuadrat theta. Terus kali dx-nya. Dx-nya diganti dengan 2 cos theta d theta ya. Terus hasilnya disederhanakan lagi. Disederhanakan menjadi ini sederhanakan menjadi 1 kurang sin kuadrat theta. 1 kurang sin kuadrat theta ini didapatkan dari 4 kali dalam kurung 1 kurang sin kuadrat theta ya. 4 kali dalam kurung 1 kurang sin kuadrat theta. Masih dengan akar 2. Berarti menjadi akar 4 kali akar 1 kurang sin kuadrat theta. Karena akar 1 kurang sin kuadrat theta belum bisa diselesaikan dulu, biarpun masih dalam bentuk integral ya.
Jadi yang baru bisa diselesaikan adalah akar 4. Akar 4 adalah 2. Sedangkan di sini ada konstanta ada konstanta 2. 2 kali 2 dari akar 4 tadi menjadi 4. 4 dibagi 4 dengan sin kuadrat theta di bawah jadi 1. Makanya kenapa hanya tinggal akar 1 kurang sin kuadrat theta per sin kuadrat theta cos d theta. Ya. Terus dari akar 1 kuadrat 1 kurang sin kuadrat theta ini masih bisa disederhanakan dengan cara identitas trigonometri. Kita balik ke belakang, atau saya bisa buka di sini saja. Identitas trigonometri, mana 1 kurang sin kuadrat theta merupakan nilai dari cos kuadrat theta. Sini cara rumus identitas trigonometri ada rumus sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Yang bentuk sudutnya ini bisa theta, bisa alfa, bisa beta, bisa x ya. Jadi jika cos kuadrat theta sama dengan 1 kurang sin kuadrat theta. Jika sin kuadrat theta sama dengan 1 kurang cos kuadrat theta. Tinggal sedikit dibalik-balik, makanya kenapa menjadi cos kuadrat theta. Ya, makanya kenapa menjadi cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta kali cos kuadrat theta menjadi cos 1 kurang sin kuadrat theta adalah cos kuadrat theta ya. Cos kuadrat theta akar cos kuadrat theta adalah cos theta ya. Cos theta kali cos theta ini cos yang dapatkan pada pergantian cos theta kali cos theta d theta menjadi cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Dari bentuk ini masih belum final karena ini masih belum bisa diselesaikan dengan cara integral form tadi. Kita lihat integral form tadi, standar integral form tadi belum ada petunjuk yang sama yang bisa diselesaikan. Oleh karena itu oke, kita lanjut. Jadi persamaan yang ini belum memenuhi integral form yang ini ada standar integral form, maka kita sederhanakan lagi menjadi kotangan kuadrat theta. Kotangan kuadrat theta ini didapatkan dari mana? Dari cos kuadrat theta per sin kuadrat theta, dari identitas trigonometri yang ada di slide ya. Kotangan cos kuadrat cos theta per sin theta. Ya, kotangan. Oke, integral kotangan kuadrat theta d theta. Kita lihat apakah ada solusinya untuk integral kotangan. Kotangan yang ada adalah untuk integral kotangan u du atau kotangan theta d theta, di mana solusinya ada logaritma natural ln sin u tambah c. Sedangkan yang kita inginkan adalah kotangan kuadrat ya, kotangan kuadrat. Jadi kalau inginkanlah kotangan kuadrat, maka ini harus disederhanakan lagi. Oke, penyederhanaan dari kotangan kuadrat theta dari identitas trigonometri juga. Di situ ada, boleh dicek lagi. Kotangan ada kosekan kuadrat theta. Di kotangannya adalah kosekan kuadrat theta kurang 1. Ya, kurang 1 kali d theta integralnya. Jadi yang tadi hanya ada integral kosekan kuadrat theta, maka
integral cosecant, jangan lupa untuk d theta ini dikalikan ke dalam, jadi cosecant kuadrat theta kali d theta kurang 1 d theta ya. Integralnya adalah integral cosecant kuadrat theta d theta kurang integral 1 d theta. Dimana integral cosecant kuadrat theta seperti yang integral form tadi, standar integral form tadi adalah min kotangen theta kurang theta. Theta ini dapatkan dari integral 1 d theta. Atau kalau misalnya menjadi dx, misalnya 1 dx, integral 1 dx adalah x ya. Integral 1 dx adalah x sama. Posisinya sama, jadi menjadi theta per se. Oke. Oke, jadi setelah ini belum selesai langkahnya, karena ada satu langkah lagi. Kita harus mengembalikan nilainya ke dalam bentuk x ya, bentuk x. Maka yang pertama tadi yang sudah diketahui adalah x sama dengan 2 sin theta ya. Dalam integral Pythagoras trigonometri ada sudut-sudutnya, ada ini nilainya. Tadi yang diketahui theta adalah x, depannya x, bawahnya akar 4 kurang x kuadrat, miringnya adalah 2 ya. Jadi kalau kotangen theta itu, kotangen theta adalah bawah per depan, kotangen, kalau tangen depan per bawah ya, kurang sin min 1 x pangkat 2 yang didapatkan dari sini ya. Theta ini adalah x sama dengan 2 sin theta ya. Theta-nya sendiri adalah x per 2 kali seper sin ya, x per 2 kali seper sin, x per 2 kali seper sin ya. Nah, ini hasil akhirnya khusus untuk integral yang mengandung ekspresi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke integral yang melengkapi kuadrat. Integral melengkapi kuadrat, dia mempunyai bentuk khusus di mana ada bentuk x kuadrat tambah bx tambah c. Dapat dilengkapi kuadratnya untuk substitusi trigonometri ya. Substitusi trigonometri. Jadi x kuadrat tambah bx tambah c, kita buat faktorialnya ya. Kemudian yang memenuhi faktorialnya itu bisa kita ganti dengan cara integral khusus tadi, yang akar tadi, yang sebelumnya, integral ekspresi tadi ya. Kita sesuaikan dengan ini dulu, yang dia mempunyai nilai seperti ini, sesuaikan agar menjadi seperti ini ya. Terus di sini dimisalkan u-nya ini ya, setelah menjadi seperti a kuadrat tambah u kuadrat ya, u-nya adalah x tambah 1, du sama dengan dx. Maksudnya di kedua ruas ini diturunkan, turunan dari u adalah du, 1 du, turunan dari x tambah 1 adalah 1 dx. Artinya du sama dengan dx. Jadi kita substitusikan. Pertama kita substitusikan u-nya terlebih dahulu menjadi u kuadrat tambah 25. Yang harus diperhatikan 25 ini adalah penjabaran dari ini. Kita jabarkan, kita buat menjadi a kuadrat tambah u kuadrat. Yang menjadi a-nya ini adalah 25. 25 menjadi
A kuadratnya ya. Jadi kalau A-nya saja adalah 5 pangkat 2. Kemudian menjadi U-nya adalah X tambah 1 pangkat 2 ya. Tapi kalau nanti dijabarkan menjadi kembali seperti ini. Jadi setelah dimasukkan nilainya U kuadrat tambah 25 karena dia memenuhi integral ekspresi tadi yang mana ada akar A kuadrat tambah U kuadrat di mana bisa menjadi A tan theta. Makanya kenapa U-nya tadi diganti menjadi A tan theta, A-nya adalah 5 tan T. Theta-nya diganti dengan T. Terus dari U-nya ini sudah dimisalkan lagi diturunkan kembali. Ya, diturunkan lagi. Turunan dari U, DU, turunan dari 5 tan theta adalah 5 secant kuadrat T dt ya. 5 turunan dari 5 tan T ya, sorry. Kemudian dari persamaan tadi ya U kuadrat tambah 25 kita substitusikan kembali. Di mana menjadi akar U kuadrat adalah 5 pangkat 2 kali tan kuadrat theta tambah 25 ya, 25 yang ini. Terus DU-nya kita pakai yang ini yang atas 5 secant kuadrat theta dikali dt yang jangan lupa. Ini masih bentuk integral, belum diselesaikan solusinya, belum dicarikan solusinya ya. Oke. Nah, hasilnya harus ada seperti solusinya harus bisa masuk dalam standar form yang saya perlihatkan tadi. Oke. Setelah itu disederhanakan lagi bawahnya 25 tan kuadrat theta tambah 25 karena 25 tan kuadrat theta ya tambah 25 ini bisa dikeluarkan 25-nya menjadi 25 kali tan kuadrat theta tambah 1 ya. Tambah 1 atau bisa menjadi juga dalam trigonometri identitas trigonometri adalah secant kuadrat T untuk tan kuadrat T. Anda bisa lihat lagi di sini ya. Yang tan. Nah, yang tan. Oke. Akar 25 kali secant kuadrat theta. Akar 25 5 secant kuadrat theta atau secant kuadrat T adalah secant ya. Secant. Makanya sebelum ini bisa diselesaikan kita sederhanakan lagi 5 bagi 5 1 secant kuadrat bagi secant adalah secant T dt menjadi integral secant T dt. Saat Anda lihat mungkin tidak ada di standar integral form, sebenarnya ada di perkuliahan 8 kuasa saya tentang standar integral form. Anda bisa melihat untuk penyelesaian integral secant T dt ialah ln secant T tambah tan T plus C ya. Secant T tambah tan T plus C ya. Untuk yang ini belum selesai karena kita terakhir harus mengubahnya dulu ke dalam X-nya lagi ya. Mengubahnya dulu ke dalam X ya. Maka dari sini harus dibuatkan ke dalam gambar terlebih dahulu untuk U-nya ya. Karena ini ada tan, berarti tan T. Tan itu adalah sebelumnya didapatkan 5 tan tan T ya. 5 tan T untuk U-nya. Jadi 5 U tan untuk tan U per 5. Untuk tan U per 5 kalau garis miringnya berarti ya Pitagoras saja dari sini. Ya. Ini bisa dicari juga. Setelah ini
disubstitusikan secant T. Secant T ini adalah yang miring per bawah. Yang miring per bawah itu untuk secant, pencarian secant. Ya, kalau kita misalkan yang depan ini adalah A, yang bawah B, yang miring C, berarti C per B. Ya, C per B tambah depan per bawah, U per 5. Ya. Karena penyebutnya sama, bisa langsung ditambahkan menjadi akar U kuadrat tambah 25, akar U kuadrat tambah 25 tambah U per 5. Ya. ln U kuadrat tambah 25 tambah U per 5 mempunyai juga sifat ini, ln A per B sama dengan ln A kurang ln B. Makanya kenapa dijabarkan ln U kuadrat tambah 25 tambah U kurang ln 5 tambah C. Ya. Hasil dari ini kemudian jabarkan lagi ke dalam bentuk ini ya, dalam bentuk X. Oke. Mungkin untuk yang B saya tidak bahas lebih dahulu karena sedikit agak membingungkan, nanti saya buatkan khusus. Oke, nanti silakan dikerjakan latihannya. Untuk kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.